Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran fikih, yang mana kita sudah sampai di pelajaran keempat, yaitu halaman 45 tentang bersuci dari haid. Apa gunanya kita mempelajari tentang haid? Seorang laki-laki nggak perlu belajar tentang haid, tidak, tapi perlu, ya. Seorang laki-laki perlu juga belajar tentang yang namanya haid, agar nanti kelak dia menjadi seorang suami atau seorang ayah, jadi mengetahui tentang haid seorang istrinya. Nah, jadi apa yang kita ingin ketahui di sini dijelaskan, apakah haid itu, kapan mulai haid yang pertama, ya. Darah apa yang keluar dari rahim perempuan, berapa lama kebiasaan perempuan itu haid, bagaimana cara mengatasi haid bagi perempuan yang tidak normal, bagaimana cara mengatasi haid perempuan yang tidak teratur, apa yang dimaksud siklus dalam suatu haid, kenapa orang yang haid harus bersuci dengan mandi, kenapa perempuan itu haid, asosiasi atau guru mengajak siswa untuk memahami materi bersuci dari haid dengan membuat asosiasi. Nah, adapun sekarang kita belajar tentang haid. Pengertian haid di sini dijelaskan, haid itu menurut lugah, menurut bahasa adalah mengalir. Adapun menurut istilah itu menurut syariat, yaitu suatu darah yang keluar dari dari kelamin perempuan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, darah ini keluar karena sel telur yang ada pada rahim tidak ada yang membuahi. Nah, tetapi bila sel telur yang ada pada perempuan itu ada yang membuahi, maka darah haid itu tidak akan keluar. Dengan demikian, si perempuan itu akan mengalami kehamilan. Namun bisa juga perempuan itu tidak ada yang membuahi tapi tidak haid, maka perempuan itu berarti memiliki penyakit dan harus segera diperiksakan ke dokter supaya diketahui persoalan yang sebenarnya. Darah haid atau menstruasi bisa berhenti, kemudian di lain hari keluar lagi, asalkan masih dalam waktu biasanya, ya. Maka darah itu diyakini darah haid. Warna darah haid atau menstruasi biasanya sama persis dengan darah yang keluar dari anggota badan kita. Bedanya pada darah itu ada kandungan lain yang bersenyawa dengan darah haid tersebut, yaitu terdapat sisa-sisa pembuluh darah kapiler dan sisa sel telur yang tidak dibuahi karena memang tidak ada proses pembuahan. Nah, pengertian haid, definisinya saja, ya. Simpelnya saja, bahwasannya seorang perempuan yang menurut istilah, ya, adalah keluarnya darah dari kelamin seorang perempuan yang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwasanya seorang perempuan yang sudah balik, biasanya seorang perempuan itu balik di umur 9 tahun. Oke, di umur 9 tahun, kadang juga di 15 tahun, ya. Nah, itu jika seorang perempuan yang sudah balik, waktunya balik, dia keluar darah dari kelaminnya, terus dia dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu penyakit apapun,
maka itu adalah darah haid. Nah, ya. Jadi definisinya situ aja. Kesimpulannya ialah bahwasannya seorang perempuan jika waktu sudah baliknya dia keluar darah dari kelaminnya dan dia dalam keadaan sehat walafiat, maka itu adalah darah haid. Macam darah haid bisa dibilang dikategorikan dalam ilmu fikih, yaitu bisa terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah hitam, seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu wa qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Fatimah bin Hubaysh beliau ini tustahadu itu mempunyai darah penyakit istihadah, ya. Istihadah itu darah penyakit, ya. Maksud darah penyakit apa? Misal dia punya kista, apa namanya kalau di sini, ya. Yang penting selain darah haid. Maksudnya darah haid sudah batas waktunya sudah lewat, paling banyaknya berapa hari, ya. Terus sampai terus keluar darah terus selama sebulan. Nah, itu adalah darah istihadah namanya, darah penyakit. Nah, jadi Fatimah bin Abi Hubaysh, ya, ini dia tustahadu, mempunyai darah penyakit. Faqala laha an-nabi SAW, maka berkata an-nabi SAW kepadanya, idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'rafu fa idza kana dzalik. Nah, idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'rafu, apabila darah haid itu warna hitam, nah, fa innahu aswadu, apabila darah haid, darah yang keluar, fa innahu aswadu, hitam, yu'rafu, diketahui. Fa idza kana kadzalik fa amsiki anis shalah, maka apabila begitu keluarnya darah yang keluar, darah haid itu, fa innahu, bahwasanya darah yang keluar adalah darah hitam, yu'rafu, diketahui. Fa idza kana kadzalik, maka apabila yang keluar itu emang hitam, fa amsiki anis shalah, maka hentikanlah dari sholat. Maksudnya kalau darah itu keluar hitam, yang namanya darah istihadah, darah penyakit nih, darah penyakit. Kalau kita istihadah, seorang perempuan istihadah mempunyai darah penyakit, maka dia wajib sholat, melaksanakan sholat. Kalau itu keluar darah penyakit, kan kita nggak tahu itu darah penyakit atau bukan. Nah, dilihat batas waktunya. Kapan kita keluar, kapan kita merasakan bahwasanya keluar darah haid. Nah, fa idza kana kadzalik, maka apabila terjadi hal itu, maksudnya keluar darahnya darah hitam, famsikanis shalah, maka berhentilah sholat. Nah, nggak boleh sholat kalau orang haid. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli fa innama huwa irkun, maka apabila al-akhar selain dari darah hitam, fatawaddai, maka hendaknya berwudulah, wa sholli, dan sholatlah, fa innama huwa irkun,
karena itu hanya merupakan keringat. Maksudnya keringat di sini adalah penyakit, adalah penyakit. Nah, maka apabila keluar darahnya darah selain hitam, keluar darah yang selain hitam, maka yang namanya istihadah berarti di sini hukumnya, hukumnya orang yang istihadah apa? Wajib sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli, kata Rasulullah tuh. Maka apabila selain darah haid itu, darah hitam yang keluar, dia istihadah, darah penyakit, fatawaddai wa sholli, maka berwudulah dan sholat. Ini hukumnya, hukumnya apabila seorang perempuan mempunyai suatu penyakit istihadah, keluar darah melulu di kelaminnya, keluar darah melulu di kelaminnya, bukan darah haid, akan tapi penyakit, walaupun dia dalam keadaan sehat, tapi keluar darah terus, bukan darah haid, maka wajib sholat, maka wajib sholat. Bedanya sama darah haid, kalau dia haid nggak wajib sholat. Makanya seorang perempuan harus tahu batas dia keluar haid kapan sampai akhirnya kapan, kebiasaannya dia. Jadi kita harus tahu seorang perempuan itu, Yang kedua apa? Merah. Warnanya merah. Jadi ulama itu ada yang bilang hitam, ada yang bilang merah. Nah, kalau merah emang udah dasarnya merah, ya kan? Yang ketiga adalah kuning, yaitu darah yang kelihatan pada seorang perempuan. Wallahu a'lam dah, Yang kuning yaitu darah yang kelihatan pada seorang perempuan. Yang keempat keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut, "Kanatin nisa yab'atsna ila Aisyata bidarajati fiha al-kursub fihi sufra fataqulu la ta'jalanna hatta tarayna al-qassa al-bayda." Perempuan-perempuan yang mengirim dirjah tas yang berisi kapas untuk tes haid, apakah haidnya sudah selesai atau belum, kepada Sayyidah Aisyah, berisikan kapas dengan sesuatu yang berwarna kuning. Maka jawabannya, jangan tergesa-gesa sampai kelihatan kapas itu putih bersih. Sedangkan gumpalan haid yang tidak normal, darahnya bergumpal dan hitam warnanya dan keluarnya dirasakan nyeri, maka darah itu merupakan darah penyakit. Jadi itu adalah merupakan darah penyakit. Ada cara praktis mengatasi haid yang tidak teratur tersebut, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi vitamin dan buah yang dapat memperlancar haid, seperti pepaya dan nanas. Yang kedua, mengkonsumsi asam jawa yang berfungsi untuk memperlancar darah haid yang telah menggumpal di dalam rahim sehingga akan mengurangi rasa nyeri dan efek lain yang diakibatkan karena siklus. Nah, itu cara mengatasi seorang perempuan yang haidnya itu jarang gitu. Oh, ini udah batas waktunya, misal udah telat 1 bulan, ya kan? Tapi dia emang belum bersuami lah, belum bersuami, tapi telat 1 bulan. Nah, ini darah penyakit. Ini namanya dia punya penyakit, Nah, mengonsumsi vitamin dan buah-buahan, agar apa? Agar memperlancar haid tersebut. Batas haid dan jangka waktunya, waktu suci antara 2 haid. Apa batas haid tersebut? Batas maksimum dan minimum haid tersebut sebenarnya tidak dapat ditentukan,
tidak dapat ditentukan karena tidak terdapat ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dijadikan landasan penentuan berapa lama haid terjadi. Tetapi di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar itu adalah syarahnya Fathul Gharib, Jadi matan Targhib wa Targhib disarah oleh Fathul Gharib, Kifayatul Akhyar itu ada kitab fikih tebel gede, dijelaskan bahwa sedikit dan lamanya haid itu bisa ditentukan, yakni berdasarkan kajian dan penentuan yang teliti oleh para ulama. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, waqalul haid yaumun wa lailah. Paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Ini paling sedikit, Paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Waghalibu sittun aw sab'un. Waghalibu pada umumnya sittun aw sab'un, 6 atau 7, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsu asra yauman. Dan paling banyaknya adalah 15 hari. Harus ketahui, siswi-siswi harus diketahui bahwasannya paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Waghalibu kebiasaannya umumnya situn wasabun, 6 atau 7. Situn au sabun, 6 atau 7 hari, 6 atau 7 hari. Waqtaruhu paling banyaknya adalah khamsu asra yauman, 15 hari. Ini kebiasaan batas haid, Jadi seorang perempuan harus mengetahui, kalau sudah dilewatkan namanya kebiasaan paling banyaknya 15 hari, udah kelewat dari hal itu, maka periksalah ke dokter, Takutnya itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Yang mana darah penyakit itu kita wajib sholat. Beda halnya dengan haid. Kalau haid kita nggak wajib sholat, seorang perempuan. Yang kedua, jangka waktu suci antara 2 haid. Para ulama telah bersepakat bahwa waktu suci antara 2 haid tidak bisa ditentukan. Tetapi berdasarkan ilmu kedokteran, bahwa siklus itu memang ada, yaitu antara hari pertama haid sampai dengan haid yang kedua adalah 25 hari. Seandainya ada seorang perempuan yang haid melebihi 25 hari, maka disarankan memeriksakannya ke dokter, Jika sudah melewati haid 25 hari atau 15 hari, paling banyaknya, hendaknya memeriksakan ke dokter, untuk mengetahui apakah haidnya masih dalam waktu yang wajar atau mungkin terdapat suatu penyakit yang dideritanya. Jadi seorang perempuan, jika dia haidnya sudah melebihi 25 hari, batas dari kebanyakannya waksaruhu khamsu asra yauman, paling banyak ya dari 15 hari, hendaknya kita memeriksa ke dokter agar lihat ada penyakit apa di dalam diri kita. Tata cara mandi sesudah haid. Jika kita sudah haid, sudah batas waktunya sudah selesai, nggak keluar haid lagi, maka diwajibkan untuk bersuci mandi. Gimana kalau misal dia sucinya di waktu zuhur,
waktu zuhur jam 2 lah suci misal, maka wajib sholat zuhur. Habis bersuci baru sholat zuhur. Tapi seorang perempuan yang haid terus nggak sholat, nggak wajib kodok, nggak wajib kodok. Nah, terus puasa gimana wajib kodok? Kalau puasa wajib kodok, bedanya kalau sholat nggak wajib kodok, kalau puasa wajib kodok. Kalau seorang perempuan yang sedang haid, seorang perempuan yang sedang haid nggak boleh puasa, tapi wajib dikodok. Seorang perempuan yang haid nggak boleh sholat, tapi nggak wajib kodok. Kenapa? Dikarenakan kalau puasa setahun sekali, kalau sholat tiap hari. Jadi harus tahu hukumnya. Jika kita haid di waktu puasa Ramadan, maka wajib kodok. Kalau jika sholatnya nggak wajib kodok. Jangan yang ada ketika haid di bulan puasa malah nggak kodok, ini salah. Harus kodok seorang perempuan. Jangan disamain sama sholat. Kalau puasa dia wajib kodok. Nah, yang ketiga apa? Tata cara mandi sudah haid. Kalau udah suci, udah bersih, misal udah nggak keluar darah, haid lagi, dia hendaknya wajib mandi. Wajib mandi. Haid adalah salah satu najis yang dapat menghalangi seorang perempuan untuk melakukan ibadah sholat. Kita kalau haid nggak boleh tuh yang namanya sholat, puasa, tawaf, masuk mushaf, megang Quran, nggak boleh. Berdiam di masjid nggak boleh. Seorang yang haid lewat aja nggak boleh. Lewat masjid nih, misal mau nyebrang, rumahnya deketan atau ada acara dia mau nyebrang masjid, nggak boleh. Seorang perempuan nggak boleh yang namanya sholat, puasa, tawaf, dan masuk mushaf, megang Quran nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Terus sama yang namanya berdiam diri di masjid nggak boleh, berdiam atau lewat. Maka setelah selesai haid, seorang perempuan itu harus bersuci dengan cara mandi haid atau junub lah bahasanya, mandi besar. Hal ini dilakukan agar ibadah seorang perempuan itu sah dan dapat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang perempuan lagi haid, maka dia itu dalam keadaan najis dirinya. Dalam keadaan najis dirinya. Nggak boleh tuh, nggak boleh yang namanya kita sholat, puasa, apalagi berdiam diri di masjid, nggak boleh. Dalam melaksanakan salah satu ajaran Islam ini, seorang perempuan harus melaksanakannya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah telah menjelaskan tata cara mandi haid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Sa'al radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi haid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: salah seorang di antara kalian perempuan mengambil air dan sidrohnya daun bidara atau boleh juga dengan menggunakan sabun. Kemudian dia bersuci, mandi dan membaguskan mandinya. Kemudian dia perempuan itu menuangkan air di kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya. Kemudian dia perempuan itu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Diutamakan menggosok anggota badan yang kanannya.
baru anggota badan yang kirinya. Nah, jadi tata caranya di sini di kotak ya. Ini kalian bisa baca, kalian bisa pahami ya. Bahwasanya bagaimana tata cara seorang perempuan jika haid bersuci, dia mandi gimana. Di sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah tata caranya ya. Niatnya gimana? Niatnya kita mandi besar. Nawaitul ghusla